Pernah nggak sih pengen banget ngomongin sesuatu yang penting sama pasangan, tapi aduh bingung mulainya dari mana. Takut salah ngomong sedikit aja, malah jadi berantem panjang. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar satu trik yang kelihatannya simple, tapi asli ini ampuh banget buat mulai obrolan sulit dengan lebih tenang dan juga lebih produktif. Oke, kita mulai dari sini ya, dari perasaan yang paling sering kita alami, keraguan. Justru rasa ragu-ragu inilah yang sering kali jadi tembok penghalang paling besar, bahkan sebelum satu kata pun keluar dari mulut kita. Perasaan was-was ini nyata banget kan? Kita udah nyiapin di kepala nih mau ngomong apa. Tapi ada aja rasa takut kalau cara kita ngomongnya salah, malah bikin semuanya jadi makin runyam. Kalau Anda pernah ngerasain ini, Anda nggak sendirian kok. Dan inilah kan dilema utamanya. Niatnya tuh baik banget, tujuannya jelas, mau bangun hubungan yang lebih kuat. Tapi langkah pertamanya itu loh, mau mulai ngobrolnya aja, udah jadi rintangan terbesar. Terus, di mana sih biasanya letak kesalahan paling umum? Seringkali, tanpa kita sadari, kita tuh jatuh ke jebakan yang sama berulang-ulang. Namanya jebakan saling menyalahkan. Yuk, kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia aturan emasnya, penting banget. Saat kita lagi ngerasa sakit hati atau frustrasi, insting pertama kita seringnya ya nunjuk jari. Tapi pendekatan kayak gini hampir selalu jadi resep jitu buat komunikasi yang gagal total. Coba deh perhatiin polanya di sini, ini menarik banget. Ini tuh kayak sebab akibat langsung. Waktu kita mulai dengan, kamu nggak pernah, apa respons otomatisnya? Ya defensif, membela diri. Waktu kita bilang, kamu tuh selalu, mereka langsung diam, menarik diri. Dan kalimat sakti, kenapa sih kamu nggak? Nah itu udah kayak undangan terbuka buat debat kusir yang makin panas. Oke, jadi kalau menyalahkan itu ibaratnya kita lagi bangun tembok tinggi. Gimana caranya kita bangun jembatan? Ternyata ada loh cara yang jauh lebih aman dan pastinya lebih konstruktif buat mulai obrolan ini. Kuncinya itu satu. Ciptakan rasa aman secara psikologis sejak detik pertama. Tujuannya adalah gimana caranya biar pasangan kita ngerasa kalau kita ini satu tim, bukan lawan diring tinju yang siap berantem. Dan sekarang kita sampai ke intinya. Ini nih senjata rahasianya. Sebuah alat yang praktis banget yang bisa langsung Anda pakai. Rahasianya cuma tersembunyi di dalam satu kalimat sederhana. Jadi, langkah strategis pertamanya adalah kita ubah fokus. Daripada langsung nunjuk masalahnya, coba deh mulai dengan ngingetin lagi apa tujuan positif kita bersama. Ini beneran bisa mengubah seluruh suasana obrolan loh. Nah, ini dia kalimatnya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Aku ingin kita menjadi lebih baik. Coba perhatikan pilihan katanya. Ini bukan tentang kamu atau aku, tapi tentang kita. Ini adalah sebuah ajakan, bukan serangan. Kenapa kalimat ini manjur banget? Karena secara psikologis, kalimat ini langsung meruntuhkan tembok pertahanan pasangan kita. Begitu mereka dengar kata kita dan lebih baik, mereka jadi tahu kalau kita tuh nggak lagi nyerang, tapi justru lagi ngajak buat bangun sesuatu bareng-bareng. Sebenarnya penggunaan kalimat tadi itu mencerminkan sebuah perubahan pola pikir yang jauh lebih dalam. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang fundamental banget. Sebenarnya tujuan kita ngobrol tuh apa sih? Slide ini ngegambarin dengan jelas banget dua pendekatan yang beda 180 derajat. Kalau tujuannya menang, kita pasti bakal sibuk nyari-nyari siapa yang salah. Tapi, kalau tujuannya memahami, fokus kita bakal ke nyari koneksi dan solusi bareng. Coba deh tanya ke diri sendiri, mana yang sebenarnya lebih Anda inginkan dalam hubungan? Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, kalau perlu dicatat deh. Tujuan utama dari komunikasi yang sehat itu bukan buat ngebuktiin siapa yang paling benar, tapi buat mencapai pemahaman bersama. Buat saling ngerti. Itu aja. Nah, setelah kita tahu strateginya, sekarang waktunya buat sedikit refleksi diri. Coba deh ingat-ingat, biasanya gimana sih cara Anda memulai obrolan? Apa gaya komunikasi Anda selama ini? Coba deh pikirin kecenderungan Anda. Apakah Anda tipe yang to the point? Yang kadang bisa aja terasa kayak konfrontasi, atau Anda tipe yang lebih suka bangun suasana dulu, pelan-pelan? Sebenarnya nggak ada yang benar atau salah mutlak ya, tapi menyadari gaya kita sendiri itu adalah langkah pertama buat bisa berkomunikasi dengan lebih bijak. Dan sebagai penutup, ingat ya, kekuatan dari sebuah awalan. Kalimat pembuka yang kita pilih itu punya kekuatan buat nentuin suasana keseluruhan obrolan. Itu bisa jadi awal dari pertengkaran, atau bisa juga jadi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Pilihannya ada di tangan Anda.